Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tangan Tuhan menjadikan kita pemenang. Kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu pada zaman dahulu kuda adalah satu kekuatan atau senjata yang dipakai untuk berperang pada zaman dahulu. Beda dengan saat ini, ada pesawat tempur, ada tank, ada pistol dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman dahulu, sekali lagi saya katakan, kudalah yang menjadi andalan. Begitu juga dengan unta dan lain sebagainya dipakai untuk berperang. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Karena kuda adalah berbicara kekuatan pada saat itu. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama, di sana menceritakan bagaimana Gideon mereka diperhadapkan kepada bangsa Midian yang cukup besar pasukannya, jumlahnya tak terhitung, seperti belalang dikatakan. Kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bayangkan bangsa Midian pada saat itu dikatakan jumlahnya seperti belalang tak terhitung dan seperti pasir dikatakan. Artinya apa? Sangat banyak. Saya tidak tahu persis, bisa ratusan atau puluhan juta. Pada saat dikatakan seperti pasir dan seperti belalang tak terhitung. Inilah yang akan dihadapi oleh Gideon pada saat itu. Dan kita tahu dalam pembacaan Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Gideon dan pasukannya hanya berjumlah 32.000 orang. Artinya apa? Tidak setimpal. Jumlah mereka hanya 32.000 melawan pasukan Midian. Dan pasukan Amalek ada dua di sana, yang pasukan yang menjadi satu bertempur melawan Gideon dan pasukannya pada saat itu. Secara manusia tidak seimbang, hanya 32.000. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, kurangi pasukanmu yang 32.000. Ini sesuatu hal yang aneh. 32.000 aja. Itu dibandingkan dengan orang Midian dan Amalek yang jumlahnya tak terhitung seperti pasir dikatakan. Ini sudah tidak berimbang.
Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon, dari pasukan yang 32.000 itu harus dikurangin lagi. Nah, sebenarnya harus ditambah. Ini malah Tuhan berfirman dikurangi dan tidak tanggung-tanggung. Dari 32.000 menjadi 300 orang. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan ini? Kira-kira begitu. Mungkin dalam benak Gideon, gimana Tuhan ini? 32.000 aja sudah kedikitan. Ini malah dikurangi menjadi 300 orang. 300 orang melawan pasukan Midian dan Amalek yang jumlahnya saya katakan sekali lagi tak terhitung. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Apa maksud Tuhan mengurangi pasukan dari yang 32 menjadi 300, bukan menambahi? Maksud Tuhan di sini ialah Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa apabila kemenangan terjadi, itu hanya karena tangan Tuhan dan bukan karena kekuatan mereka. Coba kita baca ayat yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerang orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini maksud Tuhan. Kalau nanti mereka menang, mereka mungkin akan bermegah dan berkata, tangan kami yang membuat kami menang. Makanya Tuhan kurangi dari 32.000 menjadi 300 orang. Supaya apa? Kalau mereka menang nanti, mereka akan berkata, kemenangan kami ini adalah kemenangan karena tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Itu maksud Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel mengakui kemenangan mereka bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena campur tangan Tuhan. Dan kita melihat ketika mereka bertempur melawan Amalek dan Midian yang jumlahnya sangat besar, hanya dengan 300 orang, maka kita lihat mereka mengalami kemenangan. Di ayat 12 yang saya katakan tadi, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang yang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, bergelimpangan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, untanya juga tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bergelimpangan, pasukan yang begitu besar bergelimpangan hanya dengan 300 pasukan Gideon. Kenapa bisa demikian? Karena tangan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pun bisa kita alami dalam hidup ini. Apabila kita taat kepada perintah Tuhan, seperti Gideon, ketika Tuhan menyuruh dia mengurangi, Gideon taat. Ketaatan inilah yang membuat mereka mengalami kemenangan. Sekali lagi saya katakan, demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan, bahkan lebih dari pemenang dalam hidup ini, ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Kekuatan dan kepintaran dan kecakapan kita
memang bisa menjadikan kita pemenang. Tapi kalau kita diperhadapkan kepada musuh yang lebih dari kita, tentu kita akan kalah. Apa artinya kekuatan, kecakapan, kehebatan kita? Tidak ada artinya. Kepintaran, kecakapan, kehebatan kita disertai dengan ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menjadikan kita lebih dari pemenang. Pada kesempatan ini, mari kita anak-anak Tuhan, jangan kita bersandar kepada kekuatan dan kepintaran, kehebatan kita sendiri. Tetapi mari kita hidup taat kepada Tuhan, kepada perintah-perintahnya, kepada firman-Nya. Maka kita akan bisa menghadapi peperangan apapun dalam hidup ini, baik ujian, pencobaan, tekanan, sakit, penyakit seperti saat ini. Hebat. Tetapi ketaatan kepada firman Tuhanlah yang akan mengalahkan semuanya itu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Kepintaran, kecakapan, keahlian kita harus ditambahkan kepada ketaatan kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi pemenang dalam segala hal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.